Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Yusuf dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang dengan NIM 240605110072 dan dosen pengampu Bapak Kamilus Zaman. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep bela negara. Sebelumnya, tahukah Anda apa itu bela negara? Nah, jadi secara etimologis itu bela negara berarti upaya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air. Lantas, adakah landasan hukum dari pelaksanaan bela negara? Pastinya ada. Nah, di sini landasan hukum yang pertama adalah dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang dijelaskan yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal ini menegaskan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Ini berarti seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kedaulatan negara. Lalu berikutnya ada UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang pada ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ayat kedua berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini merupakan payung hukum utama terkait pelaksanaan bela negara. Beberapa poin penting di dalamnya ada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan pasal 9 ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. UU ini menjabarkan bentuk konkret partisipasi bela negara, termasuk melalui pendidikan, pelatihan militer, dan pengabdian profesional. Lalu berikutnya ada ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang etika kehidupan berbangsa. Pada TAP MPR ini memberikan arah dan prinsip moral dalam kehidupan berbangsa.
termasuk dalam konteks bela negara. Di dalamnya ditegaskan pentingnya menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi dan mengembangkan sikap tanggap terhadap berbagai ancaman terhadap keutuhan negara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau UU PSDN. UU ini memperkuat landasan hukum bela negara dengan lebih teknis, di antaranya pengelolaan sumber daya manusia dan alam untuk kepentingan pertahanan negara, lalu pembentukan komponen cadangan atau Komcat dan komponen pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Dan yang terakhir, penyelenggaraan program pelatihan bela negara bagi warga sipil. Lalu seperti apa sih bentuk pelaksanaan konsep bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Di sini pelaksanaan konsep bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali contohnya. Yang pertama seperti menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Ini contohnya bisa seperti tidak melanggar hukum lalu lintas, tidak korupsi, tidak melakukan perbuatan kriminal, atau menghormati hukum. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap ketertiban dan stabilitas negara. Lalu yang kedua itu ada menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti menghindari konflik antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA. Dan aktif memupuk toleransi, sikap saling menghormati, dan gotong royong di lingkungan sosial. Lalu yang ketiga yaitu rajin belajar dan berprestasi. Nah, di sini bagi pelajar dan mahasiswa, belajar sungguh-sungguh adalah bentuk kontribusi untuk masa depan bangsa. Lalu meningkatkan ilmu dan keterampilan sebagai investasi untuk kemajuan negara. Dan yang keempat adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti bertindak jujur, adil, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan di sini Pancasila sebagai dasar negara harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kelima itu menjaga lingkungan hidup. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan peduli terhadap pelestarian alam. Yang keenam ada aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Contohnya seperti ikut gotong royong, kegiatan keagamaan, organisasi kepemudaan, dan kegiatan sosial lainnya, serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang ketujuh ialah mencintai produk dalam negeri. Cara mencintai produk dalam negeri itu banyak sekali. Contohnya menggunakan dan mempromosikan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi nasional, serta membangun kemandirian ekonomi bangsa. Dan yang kedelapan, bijak bermedia sosial. Dalam era ini banyak sekali hoak-hoak, misalnya hoak-hoak yang tersebar di media sosial tanpa filter. Nah, salah satunya contoh bijak bermedia sosial adalah tidak menyebar hoak, ujaran kebencian, atau provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Lalu menjadi agen positif di ruang digital dengan menyebarkan nilai-nilai persatuan dan kebaikan. Nomor 9 adalah ikut serta dalam program pelatihan bela negara atau komponen cadangan atau biasa disebut Komcat. Bagi yang memenuhi syarat dan berminat bisa bergabung dalam program bela negara yang diselenggarakan pemerintah, juga merupakan bentuk nyata pengabdian.
Dan selanjutnya, mengapa kesadaran bela negara penting ditanamkan pada generasi muda? Di sini, generasi muda merupakan elemen strategis dalam pembangunan dan keberlanjutan suatu bangsa. Di tangan mereka lah masa depan negara ditentukan. Oleh karena itu, menanamkan kesadaran bela negara sejak dini kepada generasi muda menjadi langkah penting untuk membangun karakter nasional yang kuat, tangguh, dan berintegritas. Dan berikut adalah beberapa alasan mengapa kesadaran bela negara perlu ditanamkan pada generasi muda. Yang pertama adalah generasi muda itu sebagai pewaris dan penentu arah masa depan bangsa. Generasi muda hari ini akan menjadi pemimpin dan penggerak bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air agar mampu menjaga dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Yang kedua, menangkal ancaman zaman. Di era globalisasi dan digital, tantangan bangsa semakin kompleks. Generasi muda yang memiliki kesadaran bela negara akan lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi, serta lebih mampu menjaga jati diri bangsa dari pengaruh negatif dari luar. Yang ketiga, membangun karakter dan jati diri bangsa. Bela negara mencangkup nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Penanaman nilai-nilai ini sejak muda akan melahirkan generasi yang memiliki karakter kuat dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang keempat, meningkatkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran bela negara membentuk kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia. Dengan rasa bangga tersebut, generasi muda akan lebih menghargai budaya lokal, produk dalam negeri, serta berkontribusi membangun negeri dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran bela negara menumbuhkan semangat untuk ikut berperan aktif dalam bidang apapun, pendidikan, teknologi, seni, lingkungan, maupun sosial, demi kemajuan dan kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. Dengan alasan-alasan tersebut, sudah sepatutnya pendidikan bela negara tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasannya bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, bela negara juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus bangsa, sehingga kesadaran bela negara perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk karakter nasional yang kuat dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.